Bahkan di dalam struktur kerajaan Aceh Darussalam itu, di dalam Kanun Muqta' Alam Al-Asyi itu ya, dalam undang-undang kitab Aceh itu dikatakan bahwa di struktur pemerintahan Aceh kerajaan itu ada namanya Balai Musafir. Balai Musafir inilah mengatur tentang bagaimana berwisata di Aceh. Jadi sejak dulu, bukan baru ya. Jadi kalau di Aceh dulu, tetamu-tamu yang datang dari luar ya, bahkan Aceh ini dulunya kerajaan kosmopolitan ya. Berbagai bangsa negara sudah masuk, orang Amerika, orang Barat, orang Arab, orang Cina, semuanya sudah datang ke Aceh ya. Jadi mereka datang ke Aceh ini dan dilayani. Ada satu unit atau satu divisi, departemen khusus di dalam kerajaan Aceh itu yang mengatur tentang bagaimana kalau tamu datang. Maka dikatakan Balai Musafir itu yang mengatur. Jadi setingkat Kementerian Pariwisata lah ya. Jadi kalau dulu tuh di Aceh karena kepribadian kehidupannya itu memang norma-norma Islam itu, tamu yang datang itu memang dilayan. Nah, jadi dalam Islam kan kalau selama 3 hari tamu datang itu kan dilayani ya. Makan yang diberikan, tempat tinggalnya, kemudian keperluannya selama 3 hari. Tapi setelah 3 hari tidak ada kewajiban lagi tuan rumah. Kalau sekarang kan kita berwisata, kita udah ambil paket-paket langsung kita bayar. Tapi kalau dulu sebenarnya dalam Islam sendiri ya, tamu-tamu yang datang, para musafir-musafir yang datang dari berbagai tempat lain, mereka ingin istirahat, itu disediakan tempat penginapannya, keperluan makan minumnya, sangat dimuliakan. Sangat dimuliakan. Sebab itu kan dalam Islam katakan tamu yang datang membawa rahmat dan kepulangan itu menghapuskan dosa. Jadi ini luar sekali filosofinya, dalam sekali ya. Jadi tidak sebatas berwisata, pulang, kemudian mereka belanja di sini selesai, tidak demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir kembali kita di ruangan yang sangat kita cintai ini tentunya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah telah hadir bersama kita di sini. Beliau bernama Ustaz Mujibur Rizal. Beliau merupakan praktisi pariwisata dan Direktur Musafir Travel and Tour dan Ketua Majelis Pariwisata Aceh dan dosen mata kuliah pariwisata. Langsung saja kita menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Kami ucapkan telah hadir di studio ini, di ruangan podcast ini, dan nantinya kita akan membahas dan berbincang-bincang dengan tema pariwisata dalam pandangan Islam. Iya. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman sekalian. Oke, tanpa menunggu lama, baiklah langsung saja kita mendengarkan pembahasan dengan tema pariwisata dalam pandangan Islam. Kepada Ustaz kita persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan tema kita di kesempatan ini, pariwisata dalam pandangan Islam ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, adakah Islam itu mengatur tentang pariwisata? Nah itu menarik ya. Jadi untuk memahami hal ini perlu kita fahami dulu tentang filosofi Islam dan pariwisata itu sendiri ya. Jadi kalau berbicara tentang Islam itu kan agama yang universal. Agama global ya. Jadi Islam is the way of life. Islam dinul hayah. Islam adalah cara hidup. Islam itu mengatur segala perkara atau hal, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Jadi dia Islam kafah, Islam yang syumul ya. Nah, jadi berbicara tentang Islam itu, yang pertama kita dalam Islam itu ada namanya hukum fardu ain, ada fardu kifayah ya. Fardu ain itu kewajiban setiap individu. Sedangkan fardu kifayah itu kewajiban kepada sebagian orang yang apabila telah dilakukan oleh sebagian orang maka terlepas tanggung jawab orang yang lain ya. Jadi kalau kita selama ini kan memahaminya, kalau fardu ain itu yaitu berkaitan dengan solat, zakat, puasa dan sebagainya ya. Kemudian kalau berkaitan dengan fardu kifayah itu yang kita fahami yaitu berkaitan dengan menyelesaikan tahyiz mayat ya, jenazah ya. Jadi memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya sampai menguburkannya. Itulah yang selama ini kita fahami. Tetapi dalam Islam itu sebenarnya sangat luas ya. Jadi kalau fardu ain tadi berkaitan dengan ibadah-ibadah dasar ya. Tapi kalau fardu kifayah ini bukan saja berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan mayat, kewajiban manusia kepada muslim yang lain tentang jenazah ya. Tapi juga berkaitan dengan ekonomi Islam, berkaitan dengan kehidupan
pendidikan, ya, kemudian berkaitan juga dengan hiburan, kebudayaan, teknologi. Islam mengatur itu semua. Islam mengatur termasuk dalam bidang pariwisata. Nah, artinya dalam Islam itu ada hukum fardu ain, ada hukum fardu kifayah. Jadi melahirkan satu konsep pariwisata dalam Islam itu adalah fardu kifayah. Kalau kita tidak buat, maka kita dosa, jatuh dosa, ya. Jadi kalau tadi fardu ain, kalau dibuat oleh seorang itu, maka dia akan terhapus dosanya. Kalau kita tidak lakukan, maka kita berdosa. Solat, puasa, zakat, kalau kita nggak lakukan, kita berdosa. Fardu kifayah, kalau ada sebagian orang melakukannya, maka terlepas tanggung jawab orang yang lainnya. Maka dari itu membuat konsep pariwisata dalam Islam itu juga fardu kifayah, artinya memang diwajibkan. Membuat konsep artinya Ustaz melaksanakan pariwisata, bukan hanya konsep saja, ya, tapi melaksanakan dalam kehidupan keseharian. Makanya Islam itu bukan saja pada tataran konsep, pada tataran ilmu, tapi mesti diamalkan dalam kehidupan keseharian. Jadi Islam itu mengatur semua aspek kehidupan, dari hal terkecil sampai hal yang besar, dari sejak kita tidur sampai bangun kembali itu diatur oleh Islam. Termasuk dalam berwisata ini. Jadi sesudah kita fahami, artinya Islam juga mengatur tentang pariwisata. Nah, ini ya. Jadi di sini mesti letak dasar filosofinya. Jadi jangan timbul nanti Islam nggak mengatur pariwisata, ya. Islam tidak mengatur hal-hal yang lain. Maka dikatakan masuklah kepada Islam itu secara kafah, bukan kapah bahasa Aceh, ya. Kafah ini maksudnya secara menyeluruh, secara sempurna, ya. Jadi termasuk di dalamnya itulah aspek pariwisata. Jadi Islam mengatur semua aspek kehidupan dalam bidang ekonomi, hiburan, kebudayaan, pendidikan, teknologi, pertanian, sebagainya, termasuk dalam bidang pariwisata. Nah, memang kan kalau dalam bahasa umumnya pariwisata ini kan perjalanan, berjalan, ya, piknik dan sebagainya. Itu secara umum pengertiannya, ya. Artinya ada sekelompok orang berjalan, ya, untuk menikmati, berliburan dan sebagainya. Itu secara umumnya. Tapi dalam Islam itu lebih dari itu, ya. Padanan kata wisata atau pariwisata itu bisa kita lihat dalam bentuk kata musafir, sifar, safir, ya. Perjalanan, berjalan, ataupun rihlah. Ya, itu ada berapa banyak kita lihat ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang permusafiran atau rihlah ini, ya. Nah, itu juga menjadi panduan dasar dalam kita bermusafir. Nah, di dalam Islam ini perjalanan seperti ini bukan saja untuk melihat berpiknik, berliburan, kan, dan sebagainya, tidak. Tapi perjalanan dalam Islam juga diatur dalam Islam. Ada tata caranya. Maka dikatakan musafir tadi, ya. Maka dikatakan merupakan da'bus solehin, iaitu tradisi orang-orang soleh. Jadi Rasulullah, para sahabat ini memang mereka tradisi sunnahnya itu bermusafir, berjalan untuk berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, menyampaikan dakwah Islam. Di samping memang ketika kita berjalan itu melihat kebesaran Allah di sana. Jadi bukan sekadar berlibur saja, tapi dengan melihat laut datang, kebesaran, Masya Allah, cantiknya ciptaan Allah, melihat hutan, gunung, sungai, dan alam, ya. Jadi bermusafir juga, berwisata ini merupakan fitrah setiap manusia. Kita ingin fitrah, ya. Jadi apa itu fitrah? Yaitu yang lahir dari hati sanubari manusia itu, ya. Ingin melihat keindahan alam, ingin pergi, kalau kita ini ingin ke Longa, ke Lampu, ke gunung, ke Sare, ya. Ke mana lagi, ke Siron umpamanya, gitu, ya. Bahkan ke tempat-tempat lain, Pulau Banyak, ke Sabang sebagainya. Itu fitrah manusia ingin kepada safar tadi, berjalan tadi, atau wisata tadi. Maka Islam sebagai agama universal, Islam sebagai agama yang mengatur segalanya, juga Allah yang menciptakan fitrah, maka Allah juga memberikan jalan keluar untuk fitrah tadi. Bagaimana? Dengan bermusafir. Maka dipenuhkan. Bahkan dalam musafir, dalam Islam ini lebih luas. Dalam musafir, pertama, apabila memenuhi syarat-syarat bermusafir itu, maka makbul doa. Waktu tempat makbul doa itu ketika bermusafir. Maka ketika bermusafir keluar, kita berdoalah banyak-banyak. Bahkan dalam Islam itu, sebelum kita berjalan itu disunatkan solat musafir, solat sunat musafir dulu, ya. 2 atau 4 rakaat seperti itu. Nah, kemudian juga dalam musafir juga diberikan rukhsah, ya, kemudahan, keringanan, ya, yaitu untuk kita solat jamak dan qasar apabila memenuhi 2 marhalah, ya, sekitar 80-90 km. Kemudian solat boleh dijamak dan juga di qasar. Jadi ternyata dalam Islam perjalanan musafir atau wisata ini cantik sekali Allah ngaturnya. Masya Allah, jadi luas sekali, ya. Jadi ketika kita bermusafir itu doa dimakbulkan, bahkan dimudahkan, tapi tidak boleh untuk perkara-perkara yang maksiat. Niat itu mesti betulkan, ya, untuk kebaikan. Kita menuntut ilmu, katakanlah kita berdagang, bersilaturahim, jumpa keluarga, atau ingin menikmati keindahan alam yang Allah jadikan, ya. Misalnya melihat laut, ya.
Mungkin kalau kita berwisata secara biasa ya, dalam kategori hari ini kan wisata ini banyak orang ya. Oh, melihat laut, cantik laut ya, Lok Ngah cantik, Lampuk cantik ya, kemudian Sabang itu cantik lautnya, atau Pulau Banyak di Singkil ya, cantik sekali. Tapi orang Islam bukan sekadar itu ya. Ketika melihat kecantikan keindahan alam itu, terasa kebesaran Allah, hebatnya Allah ya. Jadi kita lautnya biru, lautnya indah, dalamnya ada ikan yang luar biasa. Itu yang nampak pada zahir kita. Tapi bagi orang beriman, ketika dia melihat laut yang indah itu, mereka terfikir, seandainya ini lautan neraka, bagaimanakah aku menghadapinya? Seperti itu ya. Ada pandangan lain. Ada pandangan lain. Nah, disinilah bedanya kalau kita berwisata secara biasa. Dalam Islam mengatur sangat luas sekali. Melihat gunung ya, gunung itu kan pasak bumi ya. Betul. Melihat hutan-hutan, sungai, terasa kebesaran Allah, Masya Allah. Betapa besar nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada manusia. Nah, rasa-rasa inilah, makanya dalam Islam konsep berwisata itu ialah melihat kebesaran dan keagungan Allah. Ya. Jadi kan dalam Al-Quran dikatakan ya, berjalanlah muka bumi fantasyiru fil ard ya, untuk melihat umat-umat terdahulu. Ya kan, melihat laut mati. Kita berwisata ke laut mati, apa yang tergambar pada kita? Ada iktibar di situ. Ada pengajaran di situ. Kalau orang datang ke Aceh, tempat tsunami, kenapa terjadinya tsunami di sini? Apa yang dapat kita ambil hikmah iktibar tsunami? Nah, itu yang kita inginkan, kita sampaikan kepada masyarakat, ya kan? Nah, itulah konsep atau falsafah, filosofi daripada wisata dalam Islam ya. Jadi pertama memang ada kaitan dengan iman, ada kaitan dengan ibadah. Nah, inilah yang mesti kita fahami. Apabila kita sudah memahami konsep ini, falsafah ini, maka nanti turunannya, teknisnya itu akan mudah kita lakukan. Ya, mengikut kaedah Islam itu sendiri. Jadi jangan sampai mengatakan Islam tidak mengatur, Islam tidak, kita berwisata. Semestinya kita sebagai umat Islam ya. Jadi tidak timbul lagi konvensional, halal, wisata halal, selama tidak. Artinya kalau kita umat Islam, buatlah secara Islam, mengikut aturan atau hukum-hukum Islam. Dan aturan hukum Islam ini tidak mempersempit makna wisata itu sendiri, bahkan memperluas, bahkan menambah nilai, value dari wisata biasa. Jadi kalau wisata konvensional ini kan biasa orang lebih cenderung kepada hura-hura, berlibur ya, menghabiskan uang, bahkan dalam wisata terjadi, maaf cakap, pergaulan bebas, perjudian dan sebagainya. Nah, itu yang orang kita lihat hari ini dalam konvensional ya, tapi dalam Islam itu diatur ya, tidak seperti itu ya. Bahkan dengan berwisata juga ibadah, dapat nilai pahala. Nah, ini yang luar biasanya. Jadi bukan apabila dia syarat itu dipenuhi, maka bukan saja kebaikan kita dapat, juga nilai pahala insya Allah SWT. Karena berwisata dengan syarat yang kita lakukan secara Islam, maka juga bagian daripada ibadah. Ini saya lihat Ustadz sebagai Direktur Musafir Travel and Tour. Ini di Aceh, Ustadz? Iya, di Aceh. Ya, jadi ini kebanyakan wisatawannya dari mana, Ustaz? Ya, jadi ide pertama saya kebetulan lama di Malaysia ya, sempat belajar di Malaysia, kemudian banyak keluarga di sana, kemudian juga banyak kawan-kawan. Jadi waktu itu banyak kawan-kawan dan keluarga ingin ke Aceh. Bagaimana caranya? Kebetulan juga saya di Malaysia sempat mengambil beberapa kali pelatihan pendidikan bidang Islamic Tourism ya, dengan Kementerian Pelancongan Malaysia, kawan-kawan sana. Jadi di sana saya banyak mendapatkan pencerahan bagaimana konsep wisata itu sendiri. Dan kemudian ketika mulai Bandar Wisata Islami di Aceh tahun 2011 ya, visit Bandar Aceh waktu itu, waktu itu almarhum wali kota Pak Muwardi. Jadi bagaimana membuat konsep wisata Bandar Aceh waktu itu. Jadi dengan ilmu bekal yang ada di Malaysia itu, maka saya coba menyusun konsep dasar ya, bersama-sama dengan dinas, dengan kawan waktu itu ya. Jadi lahirlah waktu itu visit Bandar Aceh, Bandar Wisata Islami. Mungkin saya lebih kepada di lapangannya bagaimana mengkonsep. Maka waktu itulah mulai kita promosikan Aceh dan membawa tamu-tamu dari Malaysia yang begitu ramai. Banyak sekali ya. Jadi hari ini memang kunjungan wisata terbesar itu dari luar negara. Wisman, wisatawan mancanegara itu memang itu dari warga Muslim Asia Tenggara, yaitu dari Malaysia, Thailand ya, kemudian Singapura, Brunei. Itu yang paling banyak datang ke Aceh selama ini. Paling dominan ya. Dominan ya. Apa yang dilihat oleh mereka? Katakan di sini. Ini menarik ya, ketika kita telah menyampaikan falsafah tadi tentang wisata dalam Islam ya. Jadi Aceh ini kan negara syariah ya, dan mayoritas umatnya Islam ya. Jadi betul, perilaku kita di sini memang
Islami. Artinya sudah semestinya seperti itu ya. Ya, betul. Jadi warna-warna nilai-nilai syariat, warna-warna kehidupan Islami ini, peradaban Islam itu yang semestinya kita tampilkan kepada para wisatawan. Kenapa mereka datang ke Aceh? Yang pertama adalah syariat Islam itu sendiri. Jadi tidak benar bahwa syariat Islam itu menghalang pariwisata, itu tidak benar ya. Jadi ada orang, kalau kita buat pariwisata ada syariat Islam itu nanti bertabrakan dengan, tidak benar. Semestinya kita sebagai umat Islam ya, bahkan syariat itu menjadi daya tarik utama pariwisata. Karena mengapa? Dengan kita beramal dengan syariat, ya lahirlah peradaban atau tamadun Islam di semua aspek kehidupan. Maka itu menjadi model ya, menjadi Islam yang syumul, Islam yang kafah, sehingga orang datang kemari melihat indahnya Islam di Aceh, dan mereka buat studi banding, dan inilah yang selama ini terjadi. Jadi wisatawan dari mancanegara, terutama wisatawan muslim dunia hari ini datang ke Aceh melihat bagaimana suasana Islam di Aceh ya. Bahkan mereka buat studi banding, bertemu dengan syariat Islam, bertemu dengan kampus, bahkan mereka sangat banyak datang ke daerah-daerah di Aceh melihat bagaimana suasana kehidupan tamadun ilmu ya, belajar ilmu Islam di Aceh seperti itu. Nah, jadi itu keterikan pertama, syariat itu sendiri. Yang kedua, sejarah dan budaya ya, sejarah budaya antara Asia Tenggara dengan Aceh ini kan cukup akrab ya. Sejarah masa lalu antara Aceh dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Fatani Thailand ya, dengan Brunei Darussalam. Jadi sejarah ini menjadikan daya tarik juga, dan budaya Aceh yang dimiliki itu. Kemudian yang ketiga yaitu alam Aceh ini indah sekali. Masya Allah. Kita lautnya ada ya, kemudian gunungnya ada, sawahnya ada, hutannya ada kan. Kemudian juga budaya Islami ya. Budaya ini termasuklah tarian-tarian Aceh ya, pementasan atraksi budaya. Kita ada tarian katakanlah seperti tari Saman dari perkataan Samaniyah ya, 8. Kemudian juga Sedati dari perkataan Syadatain ya. Kemudian juga Rapai dari Tariqah Rifa'iyah ya. Nah, itu di antara atraksi budaya yang mereka menarik suasana budaya Islami. Belum lagi suasana Maulid di Aceh, suasana Muharram di Aceh, Ramadan di Aceh dan sebagainya ya. Termasuk jangan lupa kuliner Aceh. Yang kata orang di sana tuh sedap, dan sedap sangat ya. Jadi kalau kuah belangong, ayam tangkap, kemudian sayur peliu dan sebagainya, contoh ya, banyak sekali kulinernya. Kuah belangong juga ya. Nah, itu juga yang tidak kalah menarik adalah yaitu wisata tsunami. Jadi mereka melihat objek-objek tsunami, ada rumah tsunami, kapal tsunami, museum tsunami, masjid yang kena tsunami, bahkan orang-orang yang terkena tsunami yang selamat, ada makam tsunami. Itu menjadi iktibar, pelajaran bagi mereka. Jadi mereka melihat kenapa sih terjadi tsunami di Aceh kan. Kita jelaskan, tsunami ini artinya ini tanda kasih sayang Allah. Allah tegur Aceh kan. Mudah-mudahan lebih baik kan. Mudah-mudahan mereka yang meninggal itu selamat di sisi Allah. Kita yang masih hidup ni, kita enggak tahu bagaimana nasib kita ya. Jadi ada iktibar di situ. Nah, jadi hal-hal inilah yang menarik datang ke Aceh. Jadi sehingga ramailah wisatawan ya, mancanegara. Artinya bukan saja wisatawan muslim, juga non muslim datang ke Aceh. Silakan saja ya. Dan kita harapkan mudah-mudahan mereka yang non muslim ketika datang ke Aceh, apabila kita tampilkan Islam yang cantik, yang indah, maka mereka mendapat hidayah di sini. Mereka bisa melihat keindahan Islam di sini. Dan orang-orang mungkin yang sudah muslim melihat suasana Islam di Aceh, bertambah iman mereka. Nah, inilah yang kita bangunkan konsep wisata Aceh, dan inilah dasar yang kita bangunkan dalam Bandar Wisata Islami ya, dulu tahun 2011. Kemudian 2013 juga dalam program Visit Aceh ya. Visit Aceh. Kita juga di lapangan terlibat langsung, dan termasuk 2016 ketika The Lake of Aceh ya. Nah, termasuk juga bagaimana kita mempromosikan. Dan alhamdulillah karena saya ada sedikit pengalaman di Malaysia dulu dengan kawan-kawan, kebetulan kawan-kawan di Malaysia tu banyak tim media. Akhirnya kita sudah sempat buat film-film dokumenter tentang promosi Aceh ya. Lebih 20 di Malaysia. Kita syuting di Aceh tapi untuk tayangan Malaysia ya. Ramai peminat, bahkan salah satunya mendapat anugerah sebagai film dokumenter terbaik tentang Aceh, Hikmah Tsunami ya. Dan itulah yang memberikan promosi kepada rakyat Malaysia untuk di Asia Tenggara untuk datang ramai ke Aceh. Karena dia tadi berkat film-film dokumenter, termasuk drama atau sinetron Malaysia yang kita syuting di Aceh. Ada 14 episod drama dan 1 film layar lebar. Itu di antara cara-cara kita untuk mempromosikan Aceh. Jadi akhirnya kita sudah menemukan core sendiri ataupun konsep sendiri Aceh ini. Kita wisata Islami. Artinya kalaupun kita tidak menyebutkan wisata Islami ya, atau wisata syariah, sebenarnya sebagai umat Islam sepatutnya itulah yang kita tampilkan. Betul. Ya, jadi kita jangan bermain pada logo, halal, pada branding kan, tapi perilaku itu, praktek itu lebih penting daripada hanya sekadar branding ataupun logo.
lisanul hal ya. Lisanul hal ya, bukan lisanul maqal ya. Jadi bukan hanya lisanul maqal tapi lisanul hal itu kepribadian kehidupan kita. Dan memang selama ini yang kita lihat respon dari kawan-kawan atau wisatawan mancanegara datang ke Aceh itu mereka sangat senang di Aceh. Senang ya. Ya, dengan suasana Aceh ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan, kita perbaiki supaya lebih baik ya. Nah, itulah sedikit gambaran bagaimana ketertarikan wisatawan mancanegara kenapa mesti ke Aceh. Kalau misalkan merantau itu bisa disebut dengan berwisata, Ustaz? Ya, merantau ini kan kalau bahasa Acehnya berdagang. Jak bungka. Jak bungka ya. Jadi kan kalau wisata itu kan dia terikat dengan satu perjalanan, berapa lama, dengan fasilitas dan sebagainya ya. Jadi kalau merantau itu, kalau katakanlah mencari rezeki dan sebagainya, itu bagian daripada ikhtiar ya, usaha ya. Kalau merantau itu katakanlah mencari ilmu ya, tapi dalam mencari ilmu itu mungkin kita sempat juga melihat kebesaran. Contoh seperti ini, ada anak-anak kita yang pergi ke Mesir, pergi ke Timur Tengah atau ke negara-negara lain ya, tapi sampai di sana pun mereka sempat berjalan, bermusafir, melihat ya, berwisata ke tempat-tempat yang ada di negara tersebut. Nah, itu boleh katakan juga bahagian daripada merantau sambil berwisata seperti itu ya. Kalau berwisata itu adakah dibatasi harinya atau waktunya, Ustaz? Wisata ini kan sebuah perjalanan yang diatur, yang diatur ya. Jadi katakanlah berapa hari, berapa lama, kemudian menggunakan fasilitas transportasi, penginapan ya, restoran, perbelanjaan dan sebagainya. Jadi waktunya ini tidak terikat ya, sejauh mana yang kita ini. Cuma katakanlah hari ini yang biasa itu kan kalau wisata itu kan ada paket-paket wisata. Biasa kalau di Aceh ini kan 4 hari 3 malam, 5 hari 3 malam, paling lama seminggu kan. Nah, tapi kalau ada yang long stay, katakanlah misalnya di Sabang itu banyak wisatawan dari barat ya, itu mereka sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, seperti backpackers itu ya. Nah, itu juga dikatakan berwisata juga ya. Nah, seperti itu ya. Selain kisah-kisah budaya, kemudian sejarah dan bahkan tsunami, ada nggak value yang lain yang kita tampilkan untuk wisatawan mancanegara? Ya, tentu sebenarnya kayak misalkan ini kita kan ada sawah nih. Kita apakah mereka juga ingin langsung terjun nanam sawah, ingin merasakan sensasi itu? Jadi kan kalau kita lihat wisata ini kan berbagai-bagai. Ada wisata kuliner, wisata tsunami, wisata religi, macam-macam itu namanya ya. Termasuk agrowisata yang sekarang terkenal ya, sedang dikonsep. Kemudian ada kampung wisata dan sebagainya. Jadi ini di beberapa tempat kita lihat memang atraksi pertanian, suasana masyarakat itu juga menjadi bagian daya tarik pariwisata ya. Jadi seperti mereka menanam padi di sawah kan, memanen buah-buahan misalnya gitu kan. Kemudian katakanlah kalau kita di Aceh ini kan, Sabang itu terkenal dengan Sabang dan Senabang itu kan dengan cengkeh. Banyak wisatawan itu tahu cengkeh tapi nggak tahu pohonnya dan bunganya bagaimana. Jadi kadang-kadang kita pernah juga bawa dulu satu grup wisatawan untuk datang ke kebun cengkeh, melihat langsung cengkehnya. Dan mereka sangat luar biasa ketertarikannya karena mereka tahu cengkeh itu mahal, kemudian harum, tapi mereka nggak tahu pohon dan buahnya bunga bagaimana ya. Jadi mereka bisa melihat kondisi itu. Bahkan misalnya ke kebun sayur, kebun bunga dan sebagainya. Contoh seperti kita di Aceh Tengah, bagian dataran tinggi Highland, Gayo Highland itu kan sayur kan. Jadi agrowisata itu juga bagian pertanian, perkebunan juga menjadi satu destinasi yang menarik untuk kita inikan. Kemudian juga katakanlah misalnya sekarang ini di negara lain misalnya wisata durian ya. Tapi kita sudah mulai juga di Long, Lamno ya dan sebagainya kan. Bahkan sekarang inovasi terbaru ini durian-durian seperti musangking sudah mulai tumbuh dan berbuah di Aceh. Juga itu menjadi satu konsep agrowisata ya. Nah, jadi wisata ini sangat luas sekali. Cuma yang penting adalah bagaimana falsafahnya itu tidak lari daripada konsep Islam itu. Supaya nilai wisata ini di samping kita berlibur, berhibur ya dan sebagainya, juga ada nilai dakwah di situ, juga nilai ibadah. Jadi kita tidak sia-sia, artinya dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Itu kita inginkan. Nah, itu sebenarnya konsep yang ingin kita sampaikan, falsafahnya falsafah wisata dalam Islam itu, ataupun Islam, pandangan Islam dalam pariwisata. Islam tidak melarang pariwisata, tidak mempersempit ya, tidak melarang ya, cuma Islam ada aturan-aturannya. Cuma persoalan hari ini ketika kita benturkan antara
wisata dengan Islam, seolah Islam itu sempit ya, karena Islam yang kita munculkan hari ini Islam yang menakutkan. Padahal Islam itu indah, Islam itu indah dan mudah sebenarnya ya, tapi karena kita tampilkan dengan warna-warna yang tidak indah, jadi jangankan orang Islam ya, jangan orang luar Islam, orang Islam sendiri pun kadang fobia dengan Islam, dikatakan Islamifobia ya. Nah, ini persoalan intern kita yang mesti kita ubah. Jadi ketika wisatawan datang ke Aceh, mungkin sebelumnya orang jangan ke Aceh, nanti kamu dicambuk, nanti ini tempat syariat Islam segala macamnya, takut gitu kan. Padahal setelah mereka datang ke Aceh, mereka luar biasa, Masya Allah, indah sekali Aceh, rakyatnya ramah dan sebagainya, warganya seperti itu ya, dan mereka betah di Aceh. Bahkan ramai juga orang yang ingin pindah ke Aceh, dan tidak sedikit yang ingin berkeluarga di Aceh juga ya, dari wisatawan mancanegara ya. Ini contoh ketertarikan yang mesti kita pertahankan, jangan kita ubah ya. Jadi majunya sektor pariwisata Islami, katakanlah wisata halal ini di Aceh ya, Aceh telah memiliki core tersendiri. Jangan pula kita merubah dalam konsep yang bentuk lain, karena core kita itu adalah core seperti itu. Jadi kalau kita ingin kita seperti Bali, kita nggak sama. Bali itu beda budaya, kultur dengan kita. Kita mesti seperti Medan, tidak sama, ada perbedaan-perbedaan kultur, budaya, adat dan budaya. Maka kita lahirkanlah yang keacehan itu sendiri. Karena apabila kita berkompetisi dengan konsep wisata lain, kita menjadi kompetitor. Kita akan kalah karena mereka sudah duluan lebih maju. Tapi ketika kita menggagas konsep wisata Aceh yang Islami ya, yang syariah ya, yang halal ya, jadi kita menjadi pemenang. Karena apa? Kita memang disitulah core kita. Seperti itu. Kalau melihat temanya pariwisata dalam pandangan Islam, tentu kita mengetahui bahwa Aceh ini adalah dikenal dengan wisata syariah ya Ustaz ya. Wisata halal. Itu baru-baru ini atau memang sudah sedari dulu Ustaz? Ya, sebenarnya begini ya, kalau kita lihat ini kan istilah-istilah. Jadi dalam Islam itu sebenarnya apabila kita telah lahir sebagai orang Islam, semestinya semua aktivitas kehidupan kita, aspek kehidupan kita itu mesti Islami. Ya. Jadi muamalah kita, ibadah kita semua itu mesti Islami ya. Itu tidak ada tidak ada bentuk lain ya. Termasuk yang bilang pariwisata gitu. Nah, kemudian dikategorikan hari ini ada wisata halal ya, ada wisata Islami, wisata religi kan, ataupun secara umum wisata konvensional ya. Jadi sebenarnya itu hanya istilah, tapi yang paling penting itu adalah prakteknya. Jadi kita sebagai umat Islam ya mesti berperilaku Islami seperti itu ya. Nah, kemudian kalau berbicara sejarah bagaimana di Aceh kita sudah sebut dalam podcast sebelumnya tentang peradaban Aceh ya. Aceh sebuah kerajaan yang besar dulu ya, menjadi cahaya ya di Asia Tenggara ini ya, membawa Islam. Samudra Pasai, Lamuri ya, kemudian juga kerajaan Aceh Darussalam ya. Bahkan di dalam struktur kerajaan Aceh Darussalam itu, di dalam Kanun Muqta' Alam Al-Asyi itu ya, dalam undang-undang kitab Aceh itu dikatakan bahwa di struktur pemerintahan Aceh kerajaan itu ada namanya Balai Musafir. Balai Musafir? Balai Musafir. Fungsinya? Balai Musafir inilah mengatur tentang bagaimana berwisata di Aceh. Jadi sejak dulu, bukan baru ya. Jadi kalau di Aceh dulu, tetamu-tamu yang datang dari luar ya, bahkan Aceh ini dulunya kerajaan kosmopolitan ya. Berbagai bangsa negara sudah masuk, orang Amerika, orang Barat, orang Arab, orang Cina, semuanya sudah datang ke Aceh ya. Jadi bukan hanya orang-orang Nusantara ya. Jadi Aceh menjadi satu tempat strategis dulu. Jadi mereka datang ke Aceh ini dan dilayani. Ada satu unit atau satu divisi, departemen khusus di dalam kerajaan Aceh itu yang mengatur tentang bagaimana kalau tamu datang. Maka dikatakan Balai Musafir itu yang mengatur. Jadi setingkat Kementerian Pariwisata lah ya. Jadi kalau dulu tuh di Aceh karena kepribadian kehidupannya itu memang norma-norma Islam itu, tamu yang datang itu memang dilayan. Nah, jadi dalam Islam kan kalau selama 3 hari tamu datang itu kan dilayani ya. Bahkan yang diberikan tempat tinggalnya, kemudian keperluannya selama 3 hari. Tapi setelah 3 hari tidak ada kewajiban lagi tuan rumah. Nah, jadi kalau sekarang kan kita berwisata, kita udah ambil paket langsung kita bayar. Tapi kalau dulu sebenarnya dalam Islam sendiri ya, tamu-tamu yang datang, para musafir yang datang dari berbagai tempat lain, mereka ingin istirahat, itu disediakan tempat. Bahkan tempatnya, penginapannya, keperluan makan minumnya sangat dimuliakan. Sebab itu kan dalam Islam katakan tamu yang datang membawa rahmat dan kepulangan itu menghapuskan dosa. Artinya bila datang tamu itu membawa rahmat kepada daerah itu. Dan ketika mereka keluar dari tempat kita itu, terhapuslah dosa tamu yang datang dan juga kita yang di sini. Jadi ini luar sekali filosofinya, dalam sekali ya. Jadi tidak sebatas berwisata, pulang, kemudian mereka belanja di sini selesai, tidak demikian. Jadi berwisata dalam Islam ini sangat luas sekali dan sangat konteksnya dengan iman dan ibadah ya. Jadi inilah konsep inilah yang kita coba kembangkan di Aceh, yang mungkin agak berbeda dengan daerah lain ya. Tapi sejauh ini testimoni, respon dari tetamu yang datang dari luar ya, terutama dari wisatawan muslim ya, itu luar biasa.
Jadi kalau kita lihat hari ini kan secara umum kan ada wisata konvensional, ada wisata halal secara umum di dunia ya. Konvensional ini yang selama ini kita fahamilah berwisata dengan kapal pesiar berjalan ya, kemudian berbelanja kan, berhibur ya, selesai kembali nanti kapal lagi datang lagi. Tapi kalau wisata halal ini dia ada tata caranya ya. Jadi dalam perjalanannya, kemudian makanannya, tempat ibadah dan sebagainya, ada persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi ya, sehingga aspek halal ini. Dan tren dunia hari ini itu sudah berubah dari wisata konvensional ke wisata halal. Itu memang sudah tren dunia. Jadi sekarang ini bahkan negara-negara yang bukan Muslim itu telah membuat konsep wisata halal. Contohnya? Contohnya seperti katakanlah di negara Timur Tengah ya, yang apa namanya itu negara-negara Islam katakanlah. Tapi kalau di barat sana, di Swiss ya, kemudian juga di timur, di Jepang, di Korea, di China, di Argentina, India, itu sudah membuat konsep-konsep wisata halal. Karena mengapa? Karena pangsa Muslim dunia hari ini besar sekali. Jadi penduduk dunia hari ini kan lebih kurang 6 miliar. Jadi 1,6 sampai 1,7 itu ialah orang Muslim. Artinya pasar segmen pariwisata orang Muslim itu banyak. Dan kemudian tradisi orang Muslim ini ketika berwisata itu spending money atau pengeluaran perbelanjaan itu lebih besar hari ini. Makanya ingin menarik keuntungan ini, negara-negara non Muslim juga membuat konsep wisata. Bahkan Jerman sendiri ya telah membuat hari ini konsep wisata halalnya gitu kan. Nah, jadi artinya ini bukan persoalan hari ini. Jadi kalau kita lah Indonesia ini sebuah negara Muslim terbesar di dunia dan Aceh ini adalah provinsi katakanlah tempat di mana Muslim mayoritas, semestinya inilah kita tampilkan. Dan kita target Aceh menjadi satu destinasi halal dunia. Bukan hanya di Indonesia ya. Jadi dengan apa yang kita miliki, dengan alam kita miliki, adat budaya, kemudian katakanlah syariat Islam, kemudian juga tentang peninggalan-peninggalan tsunami sejarah budaya itu, maka Aceh sangat layak untuk menjadi satu destinasi menarik di dunia dalam konsep wisata hari ini. Yang target kita adalah wisatawan Muslim dunia yang sangat ramai dan mereka perbelanjaannya cukup banyak. Dan satu lagi, wisatawan Muslim ini mereka cara berpenampilan, berpakaian itu tidak ada kejutan budaya. Ada sopannya. Apakah Aceh tidak boleh menerima wisatawan non Muslim? Boleh, silakan ya. Tapi kita himbau juga supaya wisatawan non Muslim juga menghormati norma-norma adat-adat dalam kekhususan masyarakat Aceh. Dan itu dalam berwisata pun itu diatur ya, Ustaz, ya? Jadi kalau kita ke Bali katakanlah, kita mesti menghormati norma-norma di Bali. Kalau kita ke Timur Tengah, kita hormati. Jadi wisatawan itu wajib menghormati dan itu disebutkan dalam undang-undang pariwisata dunia ya. Jadi kita boleh menyampaikan, kami mayoritas Islam, adat budaya seperti ini kan, dan mereka juga mesti menghormati tata krama kita di sini. Seperti itu. Dan itu boleh disampaikan, bukan sebuah persoalan. Dan kita jangan takut juga nanti kalau kita terlalu syariah nanti orang nggak masuk. Tidak, justru hari ini dengan syariah itulah ya semakin ramai. Artinya target kita wisatawan Muslim dunia itu ramai. Kalau selama ini, kalau saya hitungan saya ya, yang pernah kita lakukan, Malaysia itu memiliki wisatawan yang keluar negeri ke Indonesia, terutama karena negara terdekat itu adalah sekitar 1,5 juta. 1,5 juta per setahun. Itu sebelum COVID ya, sebelum COVID, artinya sekitar tahun 2000, di bawah tahun 2019 ya, 2020 udah COVID ya. Jadi mereka memperjalankan wisatawannya ke Indonesia itu karena negara terdekat itu ialah sekitar 1,5 juta ya per tahun ya. Dan itu tujuannya adalah ke Jakarta, Bali, Bandung, itu paling ramai ya. Kemudian juga kalau Sumatera ini, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, sebelum itu Sumatera Utara itu mengambil 150.000. Artinya 10% dari wisatawan Malaysia yang masuk ke Sumatera Utara, yaitu di Lake Toba ya, kemudian di Brastagi dan sebagainya, di Istana Maimun sebagai sekitar Sumatera Utara. Nah, Aceh setiap tahunnya sebelum ini baru mampu mengambil adalah 50.000 wisatawan Malaysia. Artinya masih kecil ya. Sedangkan peluangnya artinya ada 1,4 juta lagi yang bisa masuk ke Aceh. Nah, artinya bayangkan apa yang terjadi dalam perkembangan ekonomi ya, yang terjadi kalau lebih ramai wisatawan yang datang ke Aceh ya, dengan persiapan yang kita lakukan di semua aspek di sini ya. Nah, kemudian itu kalau kita lihat dalam konteks Malaysia. Nah, kalau kita lihat Asia Tenggara, karena target kita kan wisatawan Muslim ASEAN ya. Bukan berarti kita tidak terima yang lain, tapi ini yang paling dekat dengan kita dulu. Jadi dalam strategi pariwisata itu, dalam perjalanan itu, kalau boleh yang terdekat dulu ya, bukan yang jauh ya. Jadi bukan langsung ke Amerika, ke Eropa, ke Timur Tengah. Tidak salah, tapi karena mereka agak jauh perjalanan, itu juga menjadi satu hal yang agak sukar mereka kemari, walaupun ada pesawat, karena kita belum ada pesawat langsung ya. Tapi kalau dengan Asia Tenggara ini
itu memudahkan di samping wisatawan Nusantara yang cukup ramai ya, dengan rakyat Indonesia sendiri yang Muslim ini kita sudah luar biasa sebenarnya. Nah, jadi itulah yang hitung-hitungan itu mesti kita real ya. Kemudian Asia Tenggara, untuk Wisman Asia Tenggara ini memiliki sekitar 20 juta Muslim Asia Tenggara di luar Indonesia. Jadi Malaysia 17 juta, Singapura ada sekitar 800.000, Brunei 500.000, dengan Thailand 3 juta sebagainya. Kita hitung-hitung kasar mungkin katakanlah 20 juta Muslim. Kalau 20 juta Muslim ini katakanlah misalnya 10% saja 2 juta berwisata ke Aceh, kan luar biasa. Nah, ini berkaitan juga target-target strategi atau promosi yang perlu kita lakukan ya. Nah, jadi kembali tadi bahwa apabila kita mengusung wisata Islami ya, kemudian dengan konsep yang kita miliki dan sumber alam, daya alam, keindahan yang Allah anugerahkan, kita nggak perlu buat yang baru di Aceh ini. Karena anugerah Allah terlalu cantik, indah untuk Aceh ini kan. Maka saya rasa yang kita sebutkan Aceh menjadi satu destinasi menarik untuk wisatawan Muslim dunia, itu insya Allah akan terpenuhi, akan tercapai. Insya Allah ya. Kemudian terhadap ini satu lagi Ustaz, terhadap pelaku pariwisata, segala stakeholder terhadap penerapan pariwisata Islami di Aceh itu adakah pro dan kontra Ustaz? Ya, sebenarnya tidak perlu ada pro dan kontra kan. Karena begini, dia pelaku pariwisata ini kan ada namanya capacity building. Jadi untuk pemantapan ya, semua aspek. Jadi di bidang perhotelan, transportasi, restoran ya, kemudian juga di bidang destinasi, juga termasuk guide ya. Guide ini tour guide atau pramuwisata ya, termasuk masyarakat dan wisatawan itu sendiri. Dan itu bisa kita tingkatkan pemberdayaannya. Artinya kefahaman mereka pertama tentang Islam itu sendiri. Dia mudah aja kan. Semakin tinggi kefahaman tentang Islam, maka perilaku Islami itu akan tercipta di tengah masyarakat di semua aspek. Jadi di supirnya, orang hotelnya, guide-nya, orang yang berjualan ya. Contoh misalnya harga-harga yang terjangkau ya. Misalnya tidak ada penipuan. Dalam Islam ini kan tidak boleh ada gharar, penipuan, ada riba dalam pelaku wisata seperti itu ya. Dalam wisata halal kan seperti itu ya. Jadi apabila ini kita lakukan, maka tidak ada persoalan sebenarnya. Tidak ada persoalan. Jadi sebenarnya persoalan hari ini ketika seperti konsep Bandar Wisata Islami Aceh tahun 2011 itu bagus sekali konsepnya. Kemudian lanjutkan dengan Visit Aceh 2013 dan kemudian dengan The Life of Aceh. Saya tahu The Life of Aceh ini juga di antara konsep pariwisata yang terbaik di dunia. Konsepnya di antara terbaik ya. Saya sudah teliti gitu ya. Dan juga dibuat konsepnya itu juga para praktisi pariwisata Aceh, kemudian ada akademisi, juga para ulama terlibat menyusun konsep itu. Nah, persoalan hari ini adalah adakah konsep wisata The Life of Aceh ini sudah dapat diterjemahkan di dalam praktek pariwisata, baik oleh dinas terkait, instansi terkait, stakeholder pariwisata, pelaku pariwisata, kemudian wisatawan itu sendiri. Nah, ini persoalan penting. Jadi undang-undang kanun yang bagus sekalipun, tapi kalau tidak mampu dilaksanakan, dia tidak indah, tidak baik. Maka capacity building ataupun peningkatan pemberdayaan pelaku pariwisata itu untuk faham tentang konsep wisata Islam ini sangat penting. Maka akan lahirlah satu konsep di teorinya bagus, juga praktek di lapangannya. Jadi tidak ada penipuan, harga-harga transportasi itu standar ya. Kemudian di rumah makan jangan mahal ya. Tidak boleh kohtaku ya. Oh, nyo jamet dari luar kan. Itu tidak boleh ya kan. Kebersihannya juga Ustaz. Tentu kehalalan makanan dalam Islam ya. Jadi bukan hanya bersih tapi suci ya. Suci. Cara sembelihan ayam, kemudian kalau kita belajar kitab itu kan bab taharah ya, mensucikan barang-barang yang berdarah seperti daging, ikan sebagainya. Nah, itu jadi walaupun di Aceh ini semestinya walaupun belum ada katakanlah sertifikasi halal semuanya, tapi sekurang-kurangnya bila kita faham agama, faham tentang taharah, faham tentang fiqh dan sebagainya, ini fardhu ain, maka ini sudah menjadi satu kemudahan ya untuk kita praktekkan dalam berpariwisata. Jadi penting. Jadi bukan saja peraturan tapi juga pelaksana peraturan tadi. Jadi bukan hanya kanun pariwisata tapi juga pelaksana tadi. Jadi jangan hanya kita logonya halal, brandingnya halal kan, wisata halal Aceh, tapi dalam pelaksanaan harian tidak seperti itu. Jadi ini kita inginkan. Kita sempurnakan. Kemudian adakah
membuat sosialisasi Ustaz terkait stakeholder pariwisata? Oh tentu itu ya? mesti dibuat ya, dan itu juga sudah dilakukan oleh dinas selama ini ya, instansi terkait ya, instansi terkait ya. Kemudian juga keterlibatan MPU dalamnya ya, yang berkaitan dengan halal tourism ini atau industri halal ya, ataupun wisata halal ini. Maka sosialisasi itu memang terus perlu disampaikan untuk semua lini. Jadi pemerintah sendiri, kemudian juga legislatif ya, yang membuat undang-undang, kanun juga, kemudian stakeholder pariwisata, pelaku pariwisata juga wisatawan. Jadi semua aspek itu, orang sebagai guide, kemudian transportasi, restoran, hotel mesti memahami ini. Mesti memahami ini, sehingga dengan itu bukan hanya kepada peraturan, tapi yang penting adalah bagaimana kepribadian kita dalam kita melayani, itulah Islam, itulah syariat, itulah halal. Seperti itu. Kalau nge-guiding ini hari pertama kasih senyuman, adab-adab ya. Jadi dalam Islam juga mengatur cara guide ya, guide wisata Islami itu dalam konteks Aceh. Pertama ialah mesti orang yang faham agama ya, dia menjaga solat dan berakidah semuanya, kemudian juga memahami tentang fiqh. Jangan sampai nanti ditanya apa itu salat jamak? Enggak tahu. Ini boleh jamak kalau tamu datang. Kami boleh jamak enggak nih? Jamak itu apa ya? Enggak faham jamak. Jadi seorang guide juga mesti memahami hukum-hukum hakam Allah itu ya. Betul. Kemudian lagi ada adab ketika bermusafir kan, dan sebagainya. Jadi semua. Jadi tidak jadi penipuan-penipuan dalam harga kan. Jadi itu penting sekali memahami konteks-konteks dasar agama. Harapan ke depan Ustaz bagaimana terkait dengan? Iya, saya berharap dengan konteks konsep wisata Aceh ini kan sudah menjadi satu kesempurnaan dalam bentuk The Like of Aceh, dan saya tahu betul proses pembuatan konsep itu, dan kami di lapangan mencoba melaksanakannya, dan alhamdulillah sangat diterima oleh para tamu-tamu, bukan saja dari luar negara, juga dari wisatawan di dalam negara juga ya. Nah jadi kalau boleh kita jangan berubah lagi konsep kita. Ya, jadi biar tetap The Like of Aceh itu, wisata halal itu, jangan lagi nanti kita kembali kepada wisata konvensional sebagainya ya. Semestinya kita sebagai profesi syariah itulah kita tampilkan ya. Jadi kemudian yang paling penting adalah konsep yang sudah baik itu dapat diterjemahkan dalam praktek keseharian semua pelaku pariwisata, termasuk instansi terkait dinas pariwisata ya, kemudian juga stakeholder pariwisata ya. Jangan ada lagi hal-hal yang tidak Islami, yang tidak apa nih, termasuk dalam atraksi-atraksi budaya ketika pariwisata ya kan. Jadi ketika kita bicara wisata halal, betul-betul halal ya kan. Jadi hiburannya pun mesti halal gitu ya. Betul. Atraksinya kan. Jadi katakanlah atraksi budaya Aceh itu sangat kaya seni budaya kan, ataupun dalam bentuk hiburan Islami lainnya. Seperti itulah. Baiklah sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah baru saja apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Mujib ini merupakan penjelasan yang sangat banyak ilmu ya teman-teman sekalian. Bahkan ini kita langka sekali dapatkan ilmu yang seperti ini ya Ustaz ya, bahwa mungkin di luar sana masih belum terlalu paham tentang bagaimana konsep pariwisata dalam pandangan Islam. Mungkin orang hanya berpikir mungkin Islam ini mempersempit gerak pariwisata. Ternyata itu semua tidak ya Ustaz ya. Tidak. Justru memperluas ya. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz telah hadir di sini. Kami doakan mudah-mudahan Ustaz sehat selalu, dan mudah-mudahan harapan kita semua, mudah-mudahan khususnya di tempat kita, di daerah kita itu di Aceh, tetap selalu konsisten menerapkan konsep pariwisata Islam. Dan kemudian harapan ke depan juga mudah-mudahan turis-turis wisatawan yang baik mancanegara ataupun nasional beramai-ramai berkunjung ke Aceh. Kita doakan semoga keadaan kembali normal ya. Ya, amin insyaallah. Sehingga wisata Aceh ini bergerak kembali ya. Amin insyaallah. Sebagai satu ikhtiar kita mencari rezeki yang halal. Jadi halal thayyib berkah. Alhamdulillah berkah. Insyaallah amin rabbal alamin. Baiklah sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, terima kasih telah mendukung channel ini. Kemudian yang belum subscribe, di-subscribe DAO Podcast channel. Kemudian yang sudah subscribe, jangan lupa like, share dan komen. Komen di kolom komentar apapun teman-teman ingin menulis di kolom komentar, silakan. Nanti kita akan respon, dan mungkin apabila ingin merequest judul atau tema, silakan ditulis, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.